Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sampai di terakhir ya, akhir pertemuan dari garis dan sudut. Kita akan mereview soal-soal untuk persiapan penilaian harian di sini ya. Oke, yuk kita ikuti pembahasannya. Untuk yang pertama di sini kita tentu perlu ingat kembali bahwa 1 derajat itu sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik, dan 1 derajat berarti 3600 detik. Nah, jika soalnya 24 derajat 48 menit itu berapa derajat? Nah, tentu di sini karena 24 ini sudah derajat, kita tinggal tulis saja. Kita tinggal mencari 40 menit ini kita ubah menjadi derajat ya. Berarti 48 dibagi 60. Berapa 48 dibagi 60? Kita sederhanakan dulu ya. Dibagi 6 jadi 8/10. 8/10 berarti 0,8 derajat. Nah, inilah kita tinggal gabungkan saja ke sini ya. Jadi 24,8 derajat ya. Nah, kemudian ada juga soal terkait dengan beberapa istilah di dalam sudut ya. Yang pertama kaki sudut ya. Kaki sudutnya di sini yang mana? Ya, AB dan AC ya. Inilah kaki sudutnya. Kemudian titik sudut ya. Titik sudutnya tentu titik yang berada di pertemuan dari kedua kaki sudut yang ini ya. Dengan huruf A di sini, berarti itulah titik sudutnya yaitu A. Dan nama sudut untuk satu huruf itu kita tinggal ambil dari titik sudutnya ya. Dan ini hanya berlaku jika di sini hanya terdiri dari satu daerah sudut ya. Jika lebih dari satu maka kita tidak bisa gunakan nama sudut dengan satu huruf ya. Harus kita gunakan yang 3 huruf ya. Nah, 3 huruf bagaimana? Apa nama sudutnya ya? Ini nama sudutnya B A C. Bisa juga kebalikannya C A B. Begitu ya. Itu terkait beberapa istilah di dalam sudut. Nah, sekarang kita masuk pembahasan berikutnya. Nah, di sini silakan diperhatikan gambarnya, kemudian tentukan besar pelurus KLN. Nah, KLN besar pelurus KLN berarti di sini berpelurus ya. KLN dengan MLN itu membentuk sudut lurus. Berarti ketika dijumlah itu sama dengan 180 ya. Nah, di sini juga karena bentuk semuanya ini masih dalam bentuk aljabar ya, ada variabelnya, maka kita akan mencari X-nya terlebih dahulu. Berapa nilai dari X ya? Kita tulis nih, KLN itu 3X plus 15 ditambah dengan MLN itu 2X plus 10 ya, sama dengan 180. Nah, 15 dengan 10 kita pindahkan ya ke ruas kanan supaya ngumpul dengan 180 yang tidak ada X-nya, tidak ada variabelnya. Nah, 15 dengan 10 pindah, yang tidak pindah kita tulis nih 3X plus 2X sama dengan 180. Plus 15 pindah menjadi min 15, plus 10 pindah jadi min 10. Kita hitung 3X plus 2X itu 5X sama dengan 180 dikurang 15 dikurang 10 ya 155. 5X artinya 5 dikali berapa? Yang hasilnya 155. Berarti itulah nilai X-nya. Berapa? 31. Nah, X-nya sudah kita dapatkan. Sekarang kita akan mencari pelurus dari KLN. KLN itu yang ini ya. Pelurusnya berarti yang membentuk sudut lurusnya ya. Nah, berarti MLN yang ini. Berarti kalau kita mencari pelurus sudut KLN itu berarti sama saja kita mencari besar sudut MLN ya. MLN itu 2X plus 10 ya. Tinggal kita ganti nih X-nya dengan 31. Jadi 2 dikali 31 ditambah 10. 62 ditambah 10, 72 derajat. Inilah pelurus dari besar sudut KLN, 72 derajat. Kita lanjutkan.
sudut AOB bersudut BOC bertolak belakang dengan sudut AOD. Nah, bertolak belakang ya. Nah, sudut BOC-nya 6x plus 12, sudut AOD-nya 8x min 24, maka besar sudut AOD. Nah, sudut AOD yang ditanya ya. Sudut BOC bertolak belakang berarti sama besar sudutnya. Kita tulis sudut BOC-nya 6x plus 12, sudut AOD-nya 8x min 24 ya. Nah, kita tinggal pindahkan nih. Kita kumpulkan variabel di ruas kiri. Yang tidak ada variabelnya, konstanta itu di ruas kanan ya. Berarti 12 perlu pindah, 8x juga perlu pindah. Tulis dulu yang tidak pindah ya. 6x sama dengan min 24. Ini tidak pindah nih. 8x tandanya positif, pindah jadi min 8x. Begitu juga dengan plus 12 menjadi min 12. Kita hitung nih, 6x dikurang 8x berarti min 2x sama dengan min 24 dikurang 12, min 36. Min 2 nya kita pindahkan, kita tulis yang tidak pindah, x sama dengan min 36. Min 2 pindah jadi dibagi min 2. Loh, kenapa tidak jadi plus 2? Ya, karena min 2 dengan yang ditinggalkan yaitu x itu hubungannya bukan tambah kurang, tapi hubungannya adalah kali ya. Min 2 dikali x ya. Ini min 2x itu berarti min 2 dikali x. Berarti kalau pindah jadi dibagi. Berapa nih kalau dibagi? Ya 18. Ini nilai x-nya 18. Baru kita bisa mencari besar sudut AOD. 8x min 24. 8 dikali 18 dikurang 24. 8 dikali 18 144 dikurang 24. Jadi 120 derajat. Inilah besar sudut AOD. Lanjut. Nah, berikutnya ada gambar seperti ini, diperhatikan. Kemudian tentukan besar sudut AOB. Yang ditanya itu AOB yang ini ya, AOB. Nah, perhatikan. Ternyata sudut AOB dengan sudut AOE dengan sudut EOD ternyata ketika kita gabung, kita jumlah, kita gabungkan, dia membentuk sudut lurus. Berarti dia saling berpelurus nih. Nah, berarti jumlahnya 180 derajat ya. Nah, sudut AOD belum diketahui, sudut AOE berapa? Nih ada simbol siku-siku, berarti 90 derajat. Sudut EOD 51 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, 90 dengan 51 ini akan kita pindah ya ke ruas kanan. Tulis dulu yang tidak pindah, sudut AOB sama dengan 180 derajat. Berarti min 90 dikurang, ini salah nih ya, ini 51 ya. Jadi 180 dikurang 90 dikurang 51 itu sama dengan 39 derajat ya. Itulah besar sudut AOB. Bagaimana? Bisa ya? Kita lanjut. Yang berikutnya, nah, masih di beberapa gambar seperti ini ya. Perhatikan gambarnya. Kemudian yang ditanya di sini, tentukan besar sudut POT. POT ini ya, POT-nya. Nah, kita mau mencari berapa besar sudut POT. Di sini ada sudut siku-siku 90 derajat, tapi besar sudut ini belum diketahui. Ini juga belum diketahui. Nah, berarti kita perlu mencari X-nya dulu nih ya. Bagaimana? Nah, perhatikan sudut POX. Ternyata dia ya apa nih? Ya, bertolak belakang dengan sudut SOR. Berarti besar sudutnya sama. Ya. Nah, ini berarti bisa kita cari nilai X-nya. Sudut POX 2X plus 16. Sudut SOR 4X. 16 kita pindahkan ya. 4x juga kita pindah, jadi seperti ini. Kita tulis dulu yang tidak pindah, 2x. 4x pindah, ini positif, jadi pindah jadi negatif. 16 juga sama, pindah jadi negatif. 2x dikurang 4x berapa? Ya, min 2x sama dengan
min 16 ya. Min 2x nya jadi berapa nih? Min 2 dikali berapa yang hasilnya min 16 ya, dikali 8 ya. Berarti nilai x nya sama dengan 8. Nah, baru kita akan mencari POX ya. POX itu 2x plus 16, berarti 2 dikali 8 kemudian ditambah 16, berarti 16 ditambah 16 32 derajat. Dapat ya, POX nya 32 derajat. Nah, karena sudah didapat berarti kita tinggal gabungkan dengan POT. POT digabung dengan POQ, dia sudutnya saling berpenyiku ya, 90 derajat karena di sebelahnya sudah 90 derajat ya. Kita jumlahkan berarti sama dengan 90 derajat. POT kita tulis saja, sudut POQ-nya tadi sudah kita cari 32 derajat sama dengan 90 derajat. Ini kita pindah ya. Jadi sudut POT sama dengan 90 derajat dikurang 32, maka kita dapatkan sudut POT-nya ya 58 derajat. Bagaimana bisa teman-teman ya? Nah, kita lanjut. Insya Allah tambah paham nih ya. Berikutnya di sini kita mengingat kembali tentang sudut dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis, maka dia terbentuk ada 8 sudut di sini ya. Nah, ada istilah-istilah di sini. Yang pertama sudut-sudut sahadap. Sudut-sudut sahadap itu tentu teman-teman masih ingat ya di video sebelumnya bahwa sudut A1 dengan sudut B1 sahadap. Kemudian sudut A2 dengan B2 sahadap. Begitu juga dengan yang lainnya, sudut A3 dengan sudut B3, sudut A4 dengan sudut B4. Kemudian sudut berseberangannya yang mana? Nah, sudut berseberangan itu berarti berseberangan dibatasi oleh yang garis yang memotong ini. Ada yang coklat, ada yang di bawah, bagian bawah, ada bagian atas nih ya. Itu wilayahnya. Berseberangan berarti dia akan berseberangan. Kemudian ada dalam di sini, berarti kita fokus yang bagian dalam saja. A2 terus juga bagian luar itu tadi ya. Kemudian sudut dalam berseberangannya di sini ada A2 dengan B4 berseberangan ya. Ini dia bagian atas, ini bagian bawah, dan dia terletak di dalam ya. Kemudian yang lain lagi sudut A3 dengan sudut B1 sudut dalam berseberangan. Nah, sekarang bagian luarnya ya. Sudut A1 dengan sudut B3 bagian luar. Kemudian masih ada lagi sudut A4 dengan sudut B2, itu sudut luar berseberangan. Dan yang terakhir adalah sudut-sudut sepihak ya. Ini juga sama, ada sudut dalam sepihak, sudut luar sepihak. Yang dalam sepihak berarti dia dengan yang satu wilayah ya. Nih, sudut A2 dengan sudut B1 satu wilayah, berarti dia sepihak. Sudut A3 dengan sudut B4 ya, sepihak dia, dan dia berada di dalam, berarti dia sudut dalam sepihak. Sekarang yang bagian luarnya yang sepihak, berarti sudut A1 dengan B2 sepihak ya, di bagian luar, berarti sudut luar sepihak. Begitu juga dengan A4 dengan B3, ini juga sudut luar sepihak. Oke, itu ya istilah-istilah ketika ada dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis. Kita lanjutkan soal berikutnya. Nah, sekarang kita akan menghitung besar sudut sepihak dan yang lain-lain ya. Perhatikan gambarnya, yang ditanya di sini tentukan besar sudut B4. Yang diketahui di sini A1-nya 110 derajat. Yang ditanya B4. B4 dengan 100 A1 ini tidak ada dalam istilah ya, maka yang bisa kita manfaatkan ke sini ya. Nah, sudut dalam berseberangan dengan A2. Karena sudut dalam berseberangan berarti dia sama ya. Bisa juga dengan sudut A4 juga bisa ya, dia sudut sehadap berarti.
Nah, berarti kalau kita akan mencari sudut A2 dulu ya, bahwa A1 ketika dijumlah dengan A2, perhatikan ini ternyata dia membentuk sudut lurus, berarti 180 derajat ya. Sudut A1-nya 110 derajat, berarti sudut A2-nya berapa? Ya, tinggal dikurang aja ya, 180 derajat dikurang 110 derajat. Maka kita dapatkan sudut A2-nya 70 derajat. Berarti B4-nya, nah berarti B4-nya berapa nih? Ya, B4-nya juga 70 derajat tentunya, ya kan? Karena dia sama dengan sudut A2. Selesai, ya. Nah, lanjut. Contoh berikutnya dengan gambar yang berbeda nih ya. Di sini sudut DAB-nya 75 derajat, yang ditanya itu sudut ADC. Di sini ya, sudut ADC. Nah, perhatikan ini termasuk apa nih? Nah, ini garis yang sejajarnya, dua garis yang sejajarnya, dan dia berarti di antara dua garis sejajar, berarti dia berada di dalam. Nah, sudut DAB ditambah sudut ADC 180 derajat. Kenapa? Karena sudut dalam sepihak ya, sudut dalam sepihak. DAB-nya 75 derajat, sudut ADC-nya berapa? Ya, berarti tinggal dikurang dengan 180 derajat ya. Itulah besar sudut ADC, 105 derajat. Nah, sekarang kita tinggal mencari sudut CBE. Sudut CBE, nah perhatikan sudut CBE, ternyata sudut CBE dengan sudut ADB itu sehadap ya. Karena sehadap maka sudut CBE itu sama dengan sudut DAB ya. DAB-nya 75 derajat ya, sudut CBE-nya juga berarti 75 derajat. Selesai ya. Kita dapat. Oke, berikutnya. Nah, perhatikan pada gambar di bawah, hitunglah panjang MN ya. Nah, ini kita ingat kembali nih perbandingan seharga garis. Nah, kita ingat 3 perbandingan yang berlaku seperti ini. Nah, dari soal ini mana yang bisa kita gunakan? Ya, yang pertama ya, perbandingan yang pertama ini kita bisa gunakan. Maka kita tulis di sini AP banding PQ sama dengan AM banding MN. Begitu ya. Nah, sesuai dengan ini ya. Nah, lihat gambarnya. Nah, sekarang kita tinggal ganti, substitusi AP-nya 8, PQ-nya 6, AM-nya X, MN-nya X min 3. Nah, di sini karena ada pembagian, untuk memudahkan maka pembagian ini kita hilangkan dengan cara dipindahkan ya. Min 6 kita pindahkan, min 6 bagi 6 dipindahkan jadi kali kan. Begitu juga dengan X min 3 ini kita pindahkan jadi kali. Kita tulis dulu yang tidak pindah nih, 8 sama dengan X ya. Bagi X min 3 pindah jadi kali. X min 3 kalinya cukup pakai tanda kurung ya. Min 6 pindah jadi min 6 bagi 6 pindah jadi kali 6. Kita kalikan satu persatu dulu yang ini ya. Kita kalikan pelangi, 8 dikali X, 8X, 8 dikali min 3, min 24, sama dengan X dikali 6, 6X. Nah, di sini berlaku PLSV ya, kita kumpulkan variabel dengan variabel ya. 6X min 24 kita pindah, 6X juga kita pindah. Kita tulis dulu yang tidak pindah, 8X, 6X pindah positif jadi min 6X. Min 24 pindah jadi plus 24. Berapa nih kalau dikurang ya? 2X sama dengan 24. Berapa? 2X sama dengan 24. X-nya berapa? Ya, X-nya itu berarti 2 dikali berapa yang hasilnya 24. Ya, berapa? Ya, 12. Dapat ya, nilai X-nya itu 12. Karena yang dicari MN itu kan 3X min 3. Nah, maka X-nya kita tinggal ganti saja dengan 12 ya. Jadi 12 dikurang 3 sama dengan 9 cm. Nah, berarti panjang MN-nya berapa? Ya, 9 cm. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami nih ya sampai sini ya. Oke, mudah-mudahan
penilaian hariannya mendapatkan nilai yang maksimal sesuai dengan yang diharapkan. Jangan lupa ditonton ulang, catat yang rapi, dan banyak latihan. Terima kasih, sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.